Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Kepada Ketua Kelas Mas Afan, saya persilahkan untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Bu Guru. Oke, duduk di tempat, siap, gerak, Siap. berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa kita dapat belajar dengan lancar. Amin. Ya. Sebelum ke pembelajaran, saya akan mengabsen dulu, nggih. Coba saya absen satu-satu untuk Mbak Anissa. Hadir, Bun. Oh iya, alhamdulillah. Mbak Ria. Hadir, Bu. Mbak Farida. Hadir, Bu. Ya, terakhir Mas Afan. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir, nggih. Ye, Bu. Ye. Saya mau tanya, apakah kalian tadi malam sudah belajar? Belum. Ngapain saja? Lembur Ngantuk. HP-nan mesti, nggih. Terus, Bu. Wah. Bubuk kasih, Bu. Ya, bubuk awal. Bisa ngantuan, Bu, itu, Bu. Bubuk awal siangnya tetap ngantuan ya. Ya. Enggak apa-apa, namanya juga capek ya. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita nyanyi dulu ya. Ya, Bu. Ya, kita nyanyi balonku tapi kata-katanya diganti. Yuk. Bareng-bareng, 1, 2, 3. 1, aku cinta Allah. 2, juga cinta Rasul. 3, cinta orang tua. 1, 2, 3, jalan masuk surga. Alhamdulillah, semoga kita termasuk orang-orang yang insya Allah masuk surga. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya, saya mau bertanya. Sebelum bertanya, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, nggih. Ya, hari ini kita akan membahas tentang menyambut usia balik dengan tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda balik dengan benar, dan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya memahami tanda-tanda balik. Yuk, saya mau tanya, di sini adakah yang tahu apa yang dimaksud dengan balik? Ayo, siapa yang tahu? Saya, Bu. Apa coba? Balik itu gede. Balik itu gede, besar apanya? Badannya. Oh iya, ya benar sekali. Balik itu adalah kita sampai di mana harus mengerjakan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Terima kasih Mbak Ria. Kemudian yang kedua, apa saja tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan? Ayo Pak Mas Afan, yang laki-laki tanda baliknya contohnya apa? Yang laki-laki tumbuh kumisnya, Bu. Ya, Pak Afan sudah tumbuh belum kumisnya? Kelas 4 SD. Dikit-dikit. Oh, dikit-dikit nggak apa-apa. Terus tanda-tanda balik bagi perempuan, coba Bu Farida apa? Pinggulnya besar, Bu. Pinggulnya besar. Oh iya, bagi perempuan selain pinggulnya besar, itu juga ada yang namanya payudara semakin membesar, dan juga bulu-bulu itu akan tumbuh di bagian tertentu, contohnya ketiak. Bagi laki-laki juga seperti itu, ada tumbuh tadi kumis,
Brengos. Kumis brengos, iya sama. Jenggot, ya, sama bulu di ketiak. Tak lupa juga tumbuh ini apa? Jakun. Nah, Jakun. Mas Afan sudah ada jakunnya? Dikit-dikit, Bu. Oh, sudah dewasa ya? Hampir mendekati Alhamdulillah, kelas Bu. 4. Itu kan sebelum waktunya, Bu, Pak. Mas Afan sudah punya pacar mesti itu. Sudah Dikit. sebelum waktunya. 4. Pacarnya Ya Allah, kelas 1. Gak apa-apa. Ya. Kemudian di sini itu kita akan sedikit membahas atau berbicara tentang masa pubertas yang meliputi masa transisi menuju dewasa. Terus perubahan fisik dan emosi. Ada juga perkembangan organ reproduksi bagi wanita ini. Terus ada meningkatkan hormon. Lanjut nggih. Tanda-tanda balik pada perempuan seperti yang tadi yang dibilang oleh Mbak Farida, yang pertama adalah menstruasi. Siapa yang tahu menstruasi itu apa? keluar darahnya. Keluar darah. Keluarnya darah kok Kotor. itu salah satu tanda utama bagi perempuan telah memasuki masa balik. Kedua, pertumbuhan rambut. Ayo tadi di mana? Di ketiak. Ketiak dan bulu kemaluan. Oh, Nah, bagi Kalau laki-laki. perempuan, kalau laki-laki Iya. kumis ya. Terus terakhir perkembangan payudara. Nah, itu ini apa? Perkembangan payudara. Maaf. Bagi perempuan. Nah, pinter-pinter perempuan harus menutupi aurat. Itu sangat penting bagi perempuan untuk menjaga diri sendiri. Kemudian ada itu suaminya Bu Rizka apa? Oh, bukan, ini tuanya Pak Afan ini, Mas Afan. Tambah ganteng nek wis payu ke Joko Pen. Terus lanjut nggih. Nggih. Tanda-tanda balik pada laki-laki. Seperti tadi kata Pak Mas Afan, ada pertumbuhan rambut, brengos, ada apa ini? Janggut. Brengos sama kumis sama ya? Jenggot, bulu ketiak, dan Jakun. bukan pertumbuhan rambut, Mas. Ada bulu di bagian kemaluan. Nah, terus ada sperma. Nah, itu seperti pipi basah itu loh. Keluarnya Mas apa sudah pernah itu kebuka terus dewasa sebelum waktunya ngakayan pacaran nek Mas Afan. itu laga ejakulasi pertama itu apa itu Bu? Ya, Mas Afan apa itu coba? Ejakulasi pertama apa itu pertama? Saya belum tahu, Bu. Oh, belum tahu Mas Afan belum menikah, masih kecil kok ya Mas Afan. Ya. Enggak apa-apa. Ejakulasi pertama itu seperti halnya mimpi basah, keluarnya air mani. Terus ada perubahan suara. Sing maune cempreng dadi Glogori. rada abot, rada berat ya. Kemudian ada pentingnya memahami balik. Yang pertama, kita itu menjadi lebih dewasa, membutuhkan tanggung jawab yang lebih besar karena tanggung jawab yang kita perbuat, segala sesuatu yang diperbuat adalah tanggung jawab kita. Kemudian ada perubahan emosi. Biasanya nek wong kayak PMS ngono kae, kalau perempuan itu mesti marah-marah lah. Kuwi salah satu perubahan emosi. Kemudian ada perawatan diri. Nah, itu bagi perempuan ataupun laki-laki yang sudah balik itu wajib menjaga diri, menjaga kebersihan baik dari kebersihan gigi, badan, dan lain. Selanjutnya, ketika kita balik, kita juga harus menjalani masa-masa yang disebut masa kedewasaan. Mencari informasi, seperti halnya ketika kita tidak tahu cara bersuci, lah kita cari informasi. Cara apa lagi? Coba anak-anak ada yang mau bertanya? Cara apa lagi? Tidak tahu. Oh, nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Belum balik kok ya. Iya. Ya.
Ya, yang penting kalian itu harus mencari informasi tentang baleh karena baleh itu dalam Islam itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian ketika kita baleh, kita itu juga harus komunikasi terbuka. Contohnya, ketika kita mens, kita itu harus bilang orang tua, biar orang tua itu lebih ketat untuk menjaga kita. Karena godaan itu banyak ya semakin dewasa. Kemudian ada satu lagi, mencintai diri sendiri. Kita itu harus sayang kepada diri sendiri. Contohnya kita harus menutup aurat itu salah satu tanda kita mencintai diri sendiri. Untuk masa depan loh. Kalau kita kan tidak selamanya kecil, pasti akan bertahap dewasa, tua, lansia, dan lain sebagainya. Makanya kita harus menata masa depan. Contohnya, menyiapkan diri untuk masa depan, pengembangan diri, meningkatkan kemampuan dan bakat. Ya, kalau Mas Afan punya bakat bal-balan, yo dikembangkan. Kan itu juga sama halnya dengan olahraga untuk menyehatkan badan, untuk menuju masa depan agar badan kita sehat. Yang terakhir ada peran baru, membangun peran yang bertanggung jawab. Karena besok kan kita pasti akan menikah toh. Berarti kita harus memiliki atau membangun peran untuk bertanggung jawab di kemudian hari. Selanjutnya, di sini saya akan memutarkan video. Tetapi sebelum memutarkan video, saya tadi sudah membagi kelompok, nggih? Sudah, Bu. Memberikan lembar kerja kan? Sudah. Nah, kalau begitu saya akan memutarkan video, nanti kalian mereview atau merangkum isi video. Kemudian nanti kalian mempresentasikan per kelompok. Siap? Siap, Bu. Ya, bagus. Nanti kelompok 1 urut dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Ya, mohon didengarkan anak-anak. Siap, Bu. Tak cepatkan. Baik anak-anak, dari video yang tadi saya putarkan, silahkan anak-anak untuk mencatat atau mereview dari video tersebut. Kemudian nanti kita presentasikan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, Ya, nanti Bu. salah satu Ya, dulu, Bu. Ya. Kesimpulan dari menyambut usia baleh atau tanda-tanda. Bagian tanda-tanda baleh pada laki-laki dan perempuan yaitu menyambut masa baleh adalah bagian penting dalam pertumbuhan. Kita perlu memahami tanda-tanda perubahan dan pentingnya menjaga kesehatan serta bersiap menghadapi masa depan. Ya, anak-anak. Coba saya tanya, bagaimana anak-anak perasaannya setelah mempelajari bab baleh hari ini? Senang, Bu. Kalau senang, pasti juga sudah paham, nggih? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu minggu depan kita akan bertemu lagi dengan materi hijrah Nabi Muhammad. Semoga sehat selalu. Amin. Dan mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk ketua kelas Mas Afan, silahkan pimpin doa, nggih. Nggih, Bu. Teman-teman sudah siap? Siap. Duduk di tempat. Siap. Posisi berdoa. Hap. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Demikian untuk hari ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.